بسم الله قال المؤلف حفظه الله الأخبار الصحيحة في فقه صيام رمضان. الباب الثالث حكم صيام رمضان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لفظ كتب يفيد الوجوب. وقال تعالى شهر رمضان. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتنى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم في الوجوب. Min itba at-tabi'in. Berarti Ubaidullah ibnu Musa bin Badam dia termasuk dari kelompok itba ut-tabi'in, termasuk dari kurun al-mufaddalah, meskipun akhir dari kurun al-mufaddalah. Maka mereka yang hidup di tabaqah yang ke-9, agar kalian juga lebih memahami, seperti Yazid ibnu Harun dan Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i dan Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani dan Bahz ibnu Asad dan juga Al-Husain ibni Ali ibni Al-Walid Al-Ju'fi dan Abi Dawud atau Yalisi dan Al-Hasan ibnu Musa Al-Ashib dan juga Malik ibnu Ismail An-Nahdi dan Rauh ibnu Ubadah dan Ad-Dhahhak ibnu Makhlad An-Nabil yang hidungnya panjang, wa Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Abdul Aziz ibnu Abdul Samad Al-Ammi dan Umar ibnu Yunus Al-Yamami, wa Abdul Wahid ibnu Ziyad, wa Mu'tamir ibnu Sulaiman At-Taimi, wa Hisham ibnu Yusuf As-San'ani Al-Abnawi. Maka ini kebanyakan dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari dan juga Waqi' Ibnul Jarrah di tabaqah yang ke-9, dan di sana masih banyak yang lain tentunya, karena gurunya Imam Al-Bukhari 1000 lebih. Adapun Ubaidillah ibnu Musa, maka nasabnya adalah Al-Absi dari Kufah, dari Irak sekarang, dan kedudukan beliau thiqah, namun beliau mempunyai keburukan dari segi madhabnya Syiah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan sadukun thiqah, dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan kana muhtariqan syi'iyan, bahwa dia adalah seorang Syiah muhtariqan yang mengajak kepada dakwah Syiahnya, mengajak kepada kebidahannya. Dan berkata Imam Ahmad, wa qad aba alaihi guluhu fi tasayyu ma'a takassufihi wa ibadatihi. Maka dia diburukkan karena keguluannya kepada Syiah, yang mengajak kepada Syiah. Dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan thiqatun saduq yatasayya, dan disikohkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in. Maka rawi ini barakallahu fikum thiqah, namun dia mempunyai pemikiran Syiah. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum, bagaimana Imam Al-Bukhari dan para ulama lain selain Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari rawi Syiah. Bukankah rawi Syiah ini buruk? Jawabnya, diberikan keuduran di zaman itba'ut tabi'i, terutama itba'ut tabi'i yang kecil, karena pada zaman itu merebak sekali perpecahan ummah.
Berbeda seperti di zaman tabi'in yang mengambil dari para sahabat. Seperti di zaman keemasan para sahabat dan tabi'i kabir dan tabi'i shagir dan tabi'i mutawassit, maka perpecahan di sana sangat sedikit. Maka oleh sebab itu tidak pantas mengambil dari kelompok ahlul bid'ah. Seperti dulu dan di hadis yang akan kita pelajari nanti di Sahih Muslim dari hadis Umar ibn Khattab tentang Jibril, bahwa datang Yahya ibnu Ya'mur ke Irak, ke Madinah, ingin bertemu dengan para sahabat untuk mengadukan di Irak tentang fitnah Al-Qadariyah dari Ma'bad Al-Juhani. Maka dia berdoa, semoga Allah menemukan aku dengan para sahabat. Pada zaman itu perpecahan sedikit dari perpecahan ummah. Akhirnya bertemu dengan Ibnu Umar, dan di hadis nanti disebutkan bahwa indana fi Irak Ma'bad Al-Juhani mengatakan al-amru unuf, bahwa dia tidak percaya dengan qadar. Al-amru unuf, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Kalian setuju? Allah tidak mengetahui apa yang akan di esok hari? Besok hari Senin, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari, hari Senin. Allah tidak tahu apa yang Hudzaifah lakukan setelah 5 tahun. Allah tidak mengetahui si Fauzan akan menikah umurnya berapa. Pantas seperti itu kepada Allah. Allahu a'lamul ghuyub, dan mengetahui segala apa yang ada telah ditulis di Lauh Mahfuz. Maka akhirnya Ibnu Umar marah dan mengatakan, ana bari'un minhu wa hum minna bura'a. Aku berlepas diri dari dia dan dia lebih berlepas diri dari ahlu sunnah. Ahlul bid'ah lebih memusuhi ahlu sunnah. Maka syahidnya kebid'ahan ada di zaman para sahabat, namun sedikit, seperti kelompok Khawarij yang diperangi oleh Ali dan yang membunuh Utsman ada. Dan di zaman Ali mereka yang kelompok As-Sabaiyah yang mengatakan bahwa Ali adalah Rob, namun semuanya dihancurkan. Kelompok Khawarij dihancurkan di zaman Ali yang membunuh Utsman, dan kelompok Sabaiyah dari Abdullah bin Saba al-Yamani yang datang ke Madinah pura-pura masuk Islam padahal dia Yahudi, membuat fitnah bahwa engkau Ali, engkau adalah Rob, Ali adalah Tuhan. Kita nggak menyebut Allah, Ali adalah Tuhan, sesembahan. Maka akhirnya dikejar untuk dibunuh dan pengikutnya dibakar. Kesimpulannya, banyak di zaman para sahabat timbul kebid'ahan, namun masih hadis-hadis dipegang oleh Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan di dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih di Muqaddimah Muslim dari Ibnu Sirin, bahwa kami dulu jika meriwayatkan hadis, falyangdur idza kana min ahlil bidah fala yu'khadhu haditsahu, walakin idza kana min ahli sunnah falyakhudhu haditsahu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin bahwa kami dulu jika idza aradna an na'khudal hadis fanaqul samulana rijalakum, idza kana min ahli sunnah falyakhudhu wa idza kana min ahlil bid'ah fala na'khud. Jika kami dulu mengambil hadis dari Nabi, maka di zaman Ibnu Sirin sudah terlewat zaman Nabi, butuh kepada para tabi'in dan sahabat. Maka di zaman kami, sebelum mengambil hadis, sebutkan sanadnya. Jika di sanadnya ada orang Syiah, jika di sanadnya ada orang Qadari seperti Ma'bad Al-Juhani, jika di sanadnya ada orang yang Khawarij, berpemikiran buruk, maka tidak kami mengambil hadisnya selama ahlu sunnah banyak yang memegang hadis. Dan hadis orang-orang ahlul bid'ah tidak diterima. Ini di zaman siapa? Di zaman Muhammad ibnu Sirin. Dan antum jika kembali kepada Sahih Al-Bukhari, dari periwayatan Aisyah ada yang bernama Imran ibnu Hatton.
Dan Imran ibnu Hattan kana salafiyan alladhi yarwi an Aisyah. Idan Imam Al-Bukhari yarwi hadal hadis min tariq Imran ibnu Hattan, dua hadis tentang salib dan hadis tentang menggunakan sutra labsul harir, dua hadis. Ternyata dia Imran ibnu Hattan Khawarij al-Kabir ba'dama tazawwaja ma'a binti ammi, setelah nikah dengan anak pamannya yang cantik min banatil Arab, walakin mata qabla ihtaraqa ala bid'atihi, sebelum dia mendakwahkan kebid'ahannya. Karena setelah itu barulah dia berpindah karena menikah dengan putri pamannya kepada Khawarij, sehingga di saat dibunuhnya Ali radhiyallahu anhu oleh Abdurrahman ibnu Muljim Khariji, semua ahlu sunnah sedih dan mencela Abdurrahman ibnu Muljim, adapun dia malah memujinya dikarenakan pemikirannya sudah terkatrol oleh istrinya yang cantik yang membuat dia kelepek-kelepek. Akhirnya dia ikut manhaj dengan istrinya. Maka mana ucapan sunnah dari Imran ibnu Hattan? Tidak ada. Bahkan dia memuji orang yang membunuh Ali radhiyallahu anhu dengan sebutan, dia buat syair, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Wahai tusukan Abdurrahman ibnu Muljim kepada Ali, itu adalah tusukan yang merupakan ketakwaan dan mengharapkan dari Allah penguasa ars yang mulia untuk mencari keriduannya. Lihat bagaimana pemikiran Al-Khawarij sudah rusak. Seperti Khawarij di zaman now, kelompok ISIS. Di saat kita menanyakan, kenapa kalian membuat bom bunuh diri? Pertama membunuh diri kalian, nanya siapa berarti? Kan udah mati. Temennya yang diintrogasi lah. Kenapa kalian melaksanakan demikian? Bom bunuh diri, pingin menikah 70 bidadari. Jadi bikin bom bunuh diri. Iya. Udah hancur pemikirannya. Kenapa kalian membunuh para polisi dengan bom bunuh diri kalian? Karena mereka kafir, togut. Dari mana kafir? Mereka salat, bahkan salatnya lebih dari kamu. Kamu sekarang kebanyakan di hutan-hutan, dikejar-kejar oleh Brimob dan Densus 88. Mereka salat berjamaah di masjid. Pokoknya kafir, togut, halal darahnya. Itulah keadaan orang-orang ISIS di zaman now, atau yang semuanya berpikiran untuk mendirikan daulah Islamiyah. Mereka mendoktrin pemerintah sekarang semuanya togut, kafir, halal darahnya dan sebagainya. Maka seperti dulu pun mereka membunuh Ali, maka mengkafirkan Ali. Dan mereka sebelumnya membunuh Utsman dan mengkafirkan Utsman. Itulah pemikiran yang salah. Oleh sebab itu di dalam hadis-hadis yang sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya yang mutawatir, Nabi mengatakan pencelaan kepada orang-orang Khawarij apa? Mereka itu hudatsa asnan, sufaha ahlam. Mereka itu anak-anak muda baru gede, ABG, gigi-gigi seri mereka baru tumbuh, gigi-gigi seri baru tumbuh. Baru anak-anak muda, umur belasan tahun, paling tinggi 21 tahun seperti yang membuat bom di Bandung kemarin, umurnya 26 tahun masih jomblo. Namun sibuk pemikirannya sufaha ahlam, ingin membuat